Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Segenap puji beserta syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kehariban junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada keluarga dan sahabatnya sekalian, para guru-guru kami, bapak-bapak serta ibu-ibu sidang jamaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pada malam ini kita lanjutkan pengajian kita, di mana coba kita melihat kembali tentang sesuatu yang erat sekali hubungannya dengan masalah yang timbul akibat kematian, yaitu menyangkut harta peninggalan dan sangkut paut dengan masalah hibah. Jadi mari sama-sama kita luruskan dulu, sebenarnya seperti apa hibah, karena hibah tersebut tidak termasuk sebagai peninggalan orang meninggal. Hibah merupakan harta orang yang hidup yang sudah digunakan dan tidak ada sangkut paut lagi dengan kematian. Sama status harta yang sudah kita jual, sama dengan status harta yang sudah kita manfaatkan atau kita habiskan. Jadi di saat kita sudah meninggal dunia, perbicaraan masalah hibah sebenarnya tidak timbul lagi. Kalau bukan ada sedikit kadang-kadang terjadinya pemahaman yang agak bercampur baur, yang seolah-olah hibah bagian daripada proses peralihan milik orang mati kepada orang hidup. Karena mengapa? Karena itu menjadi sebuah tradisi atau adat yang sering berlaku turun-temurun dalam masyarakat. Oleh karena demikian, hibah dalam syariat tidak boleh menurut pemahaman apa yang berkembang sehari-hari. Karena hibah sudah selesai. Dalam mazhab kita, kalau disebutkan dengan hibah, itu ada dua makna. Begitu ada laporan Kiban Tengku menyopulan kali hibah, makna menyokat tersebut dengan kata-kata barang itu sudah dihibah, maknanya dua. Yang pertama, ia meliputi secara umum hadiah, sedekah, dan juga hibah. Hibah dalam pengertian secara umum tiga-tiga masuk. Hadiah, sedekah, dan juga hibah. Nah, setiap apa saja pemberian seseorang kepada orang lain tanpa ada iwat, tanpa ada nilai sebagai alat tukar, itu adalah hibah. Sesuatu yang kita berikan kepada orang lain dan tidak ada kita ambil nilai harga atau nilai imbalan dari orang lain kepada kita, karena cuma-cuma kita berikan, itu hibah. Sekarang berbeda hukum. Pemberian seseorang kepada orang lain, bisa orang lain itu anak kita, bisa orang lain itu abang atau adik kita, bisa orang lain itu anak angkat, bisa orang lain itu adalah bukan anak angkat tapi saudara atau kawan atau teman, bisa siapa saja.
Bisa orang lain itu adalah sesama Islam. Bisa orang lain itu mitra kerja bukan seagama. Bisa itu juga yang lainnya lembaga. Bisa juga yang lain itu adalah bukan lembaga. Pokoknya kita berikan cuma-cuma. Tergantung sekarang niatnya. Dari niat di situ timbul hukum yang berbeda, syarat yang berbeda, dan rukun yang berbeda. Seandainya pemberian yang kita berikan kepada orang lain, niat dalam hati, karena ingin mendapat pahala di sisi Allah. Walaupun kita berikan bukan kepada orang yang butuh, atau karena kita kasihan melihatnya. Itu dua. Kita berikan sesuatu kepada orang lain karena kita mengharap Allah memberikan gandaan pahala kepada kita. Atau kita berikan sesuatu itu karena pihak yang kita berikan adalah karena kita kasihan melihatnya. Kasih sayang ataupun kita dia sangat butuh karena dia sangat perlu. Diminta tidak diminta terserah. Itu namanya sedekah yang bukan sedekah wajib, yang bukan zakat, ya, yang sifatnya tatawuk atau sunat. Kalau sedekah, ia tidak perlu ada ijab dan kabul. Tidak perlu saya berikan ini sebagai sedekah saya untuk kamu. Saya terima sedekah dari Tengku, semoga mendapat pahala di sisi Allah. Kau saya terima. Apa ya? Jok bedah jak ju. Ubud atau rayu. Ubud tikrek kue. Jok tikrek baju sedekah. Tabau gelas kopi sedekah. Damai kue di peluh krek untuk buka puasa kami sedekah. Tujuannya kita mengharapkan pahala orang-orang yang berpuasa sunat Kamis dan Senin untuk mendapat pahala sedekah. Tidak perlu ada ijab kabul. Yang kedua disebut dengan hadiah. Islam sangat menganjurkan hadiah. Karena hikmah dari hadiah itu besar sekali. Tahadu wa tasafahu, kata Rasul. Saling kalian untuk memberi hadiah. Dan kalian untuk bertasafahu, berjabat tangan. Karena yang demikian itu bisa untuk mendinginkan kepanasan hati. Jadi bisa merendam penyakit buruk dan penyakit dengki, salah dan buruk sangka, dan semuanya itu akan bisa teredam. Harus sadari kepanasan yang dipompa dalam hati bisa terendam dengan dua usaha, yaitu memberi hadiah dan dengan kita saling berjabat tangan. Maka dianjurkan oleh Rasul dalam rangka mengobat hati untuk tidak buruk sangka atau tidak menganggap siapa-siapa di antara kita, untuk kita selalu menjadi ukhuwah. Itu juga tidak perlu ada ijab dan kabul. Di mana yang disebut dengan hadiah, niatnya, bedanya di niat saja. Niatnya kita karena ingin untuk memuliakannya, karena ini untuk menyenangkannya. Karena menginginkan agar dia itu tumbuh semangat. Agar dia itu bisa mencapai prestasi yang lebih hebat. Itu tujuan memuliakan. Agar dia itu tumbuh semangat dan untuk tinggi daripada untuk berbuat lebih baik. Itu hadiah namanya. Kita dalam hati bukan tujuan pokok mendapat pahala. Walaupun pahala dapat juga. Tapi yang tujuan pokok adalah agar orang yang menerima pemberian kita tumbuhlah ia merasa senang, merasa dihargai, merasa dimuliakan, dan kita itu merupakan penghargaan kepadanya atas sesuatu jasa, atas sesuatu yang sifatnya itu adalah kebaikan yang kita rasakan, baik kepada pribadi maupun kepada umat, kepada masyarakat, kepada siapa saja. Maka dalam konteks hadiah ini, andai kata terselip niat lebih dari menghargai, tetapi dalam rangka untuk mempengaruhi jiwanya, karena ada potensi sama dia
yang akan kita ambil manfaat. Bisa saja dia sebagai panitia lelang proyek. Karena dia itu kepala dinas. Kita berikan hadiah. Tapi bukan untuk menghargai dia. Tapi untuk membuat agar dia senang pada saya. Besok masuk tender. InsyaAllah saya akan mudah dimenangkan. Karena ada jasa setiap saat. Maka hadiah yang seperti ini. Itu bergeser nilainya. Bukan lagi nilai yang izah untuk menghilangkan daripada panas jiwa, penyakit hati. Tapi bisa menjadi hukum itu adalah kamu telah membuka pintu besar daripada pintu riba. Itu telah membuka pintu peluang kepada riswah. Walaupun kita berikan itu bukan secara spontan ingin untuk mendapatkan daripada sesuatu yang kita sogok untuk mendapatkannya. Tetapi pada dia ada potensi. Sama seperti hadiah kepada seorang hakim. Yang kita saat itu sedang dalam berperkara. Yang hakim itu adalah orang yang akan untuk membicarakan perkara kita. Yang digatnya haram ke terima hadiah. Dan itu hanya terima hadiahnya. Maka pada pembicaraan hadiah itu juga punya pembicaraan yang panjang. Tapi prinsipnya hadiah adalah tidak butuh kepada ijab kabul. Tak butuh kepada ada akad ijab kabul. Jok laju menan kajian titip laju kajian dan jok menan kabel. Anak boleh kalun terima, anak boleh kalun jok. Di luar dua ini tidak ada niat untuk kita mendapat pahala. Bukan niat karena kita kasihan ataupun karena dia sangat butuh. Bukan karena juga untuk memuliakan dan menghargai, tapi di luar itu. Barangkali ini sebagai yang kita berikan adalah sebagai jasa. Yang sudah lama dia duduk di tempat saya. Atau itu sebagai kawan, sebagai kenang-kenangan. Atau untuk anak dalam rangka bagaimana agar dia bisa untuk cepat melaksanakan kemandirian dalam hidupnya. Yang di luar itu. Nah, hibah ini disebut dengan hibah khusus. Ya, hibah khusus ini punya syarat dan rukun. Ya, hibah khusus yang ini ada syarat dan rukun. Bila tak terpenuhi syarat dan rukun, hibah itu belum terakad. Kalau belum terakad, kalau ini terjadi debat-mendebat, gugat-menggugat dalam keluarga antara ayah kepada anak, ayahnya meninggal, ahli waris lain gugat-menggugat, ini perlu untuk alat bukti dan melihat syarat dan rukunnya terpenuhi enggak. Karena itu yang diberikan bukan hibah dalam bentuk sedekah. Bukan hibah, bukan hadiah. Tapi itu, kalau yang hadiah beri sepeda satu untuk anak kena hafal Yasin, itu sudah namanya hadiah. Dah selesai itu. Tak perlu ijab kabul pada anak-anak. Karena ia ini perlu ijab dan kabul ada rukunnya. Rukunnya paling kurang itu ada 4. Dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, ada 4 rukunnya. Yang lain kadang-kadang lebih panjang lagi menyangkut dengan rukun-rukun daripada ya menyangkut dengan masalah hibah ini. Yang pertama ada aqidai 1 dan 2. Ada pihak si wahib, orang yang punya harta menghibah, dan ada mauhublah, orang yang terima hibah. Benaura. Ya. Syarat daripada 2 orang itu juga harus terpenuhi. Ya. Yang pertama si wahib. Wahib disyaratkan bahwa adalah ia milik daripada benda itu secara hakiki atau milik secara hukumi. Jadi yang disebut dengan milik hukumi adalah seperti si malik itu orang yang memberi hibah, ia ada bernazar.
bernazar untuk dia menyembelih satu udhiyah atau satu kurban. Atau ia bernazar untuk dalam bentuk yang lain. Maka dia mengeluarkan nazarnya atau daging kurban yang wajib atas dirinya itu bukan milik secara hakiki. Ia milik secara hukmi. Karena satu udhiyah yang sudah dinazarkan itu sudah milik Allah. Ya, bukan lagi milik dia. Tapi secara hukum dia yang harus melaksanakannya. Sehingga dia enggak makan apa-apa lagi. Karena dia itu sudah memberikan kepada Allah. Itu secara hukum. Tapi kan secara hakiki, ya milik. Apakah dimilikinya dengan jalan ia itu beli? Apakah dimilikinya dengan jalan Ihya'ul Mawad? Apakah dia milik itu dengan jalan dibuat? Apakah dimilikinya dengan jalan penerusan daripada pusaka yang didapatkan daripada orang sebelumnya? Atau bagaimana? Yang penting milik. Pemilikan harta itu adalah pembicaraan khusus tentang bagaimana bab muamalah dalam Islam, baik dengan barang yang ada pada sesuatu benda maupun cara memperolehnya yang sifatnya kasab atau bagaimana hubungan antara seorang dengan orang lain. Misalnya air itu halal. Air hujan yang turun halal. Kapan halal air hujan itu? Andai kata dia jatuh dalam tempat kita, dalam sumur kita, dalam sawah kita, tapi bukan jatuh dalam sawah orang. Air hujan adalah halal dan suci. Tapi kalau sudah bercampur dengan air najis, berubah jadi najis, tidak halal lagi. Air hujan itu adalah halal kalau sekarang tempatnya di dalam sawah orang, tidak halal lagi. Ya. Air hujan, air yang ada dalam waduk itu halal, milik umum, milik bersama, kemaslahatan. Tapi dalam berjalan dari parek itu masuk dalam sawah orang, itu sudah tidak halal lagi. Maka tidak boleh buka. Ada engkau cok ialah belangkap pilih katanya. Kat luang je ijak. Yang kat belangkap ialah ke izin. Mana tak izin. Tidak halal lagi. Itu dengan jalan halal seperti itu. Itu adalah bagaimana kasab dan hubungan antara seorang dengan orang lain. Nah, yang menyangkut dengan demikian syarat ia memiliki. Yang miliknya adalah secara hakiki maupun secara hukmi. Kemudian ia juga mutlak tasarruf. Orangnya sudah sehat, orangnya sudah balik, orangnya tidak majur, orangnya tidak gila, dan ialah yang sah sebagai syarat oleh si malik atau si wahib. Kemudian yang syarat selanjutnya bahwa orang yang menerima disebut dengan mauhublah. Orang yang dihibahkan kepadanya ia itu juga orang yang balik dan mutlak tasarruf. Kalau ia tidak mutlak tasarruf, tidak orang yang balik, masih kecil, maka harus diterima oleh walinya. Bagaimana kalau seorang ayah menghibahkan kepada anaknya yang masih kecil? Boleh. Tapi dia harus untuk menerima hibah itu dengan memisahkan dengan hartanya. Dan itu adalah punya anaknya yang dia hibah, tapi pemiliknya satu, tapi fungsinya dia si wahib, dia adalah wali daripada mauhublah. Maka kalau itu tidak ada, tidak bisa. Maka harus pisah dia. Dan ia mengelola ini sebagai mengelola harta anak masih kecil. Walaupun bukan anak yatim. Anaknya sendiri. Karena dihibah oleh dirinya. Bertanya tahibah ke anak. Anak teman taubut, mantalan tumpeh atau mantalan teka. Dia belum ahli untuk menerima. Maka siapa yang harus menjadi maulah? Maka wali. Siapa walinya? Ayahnya. Sedangkan yang menghibah juga ayahnya. Boleh dalam hal ini.
Para ulama mengatakan boleh, tapi dengan catatan ia harus pisahkan. Ia pisahkan dan ini dia atur sendiri sebagai milik daripada seorang anak yang anak itu anaknya sendiri. Bukan atas loncik menyatakan nyancing hana racana hibah menyatakan nama kewajiban nafkah, maka baik hibah. Ya kepisah lagi nyan. Jangan dia kecok hinan. Hinan berlaku bagaimana mengelola harta anak kecil. Ini syarat bagi mauhublah. Ya, kalau nanti balik serahkan untuk dia. Begitu juga kalau mauhublah itu adalah orang yang dihibahkan baginya itu adalah gila. Juga sama. Atau mahjur alih. Orang yang dihajarkan baginya. Orang mahjur alih itu adalah dalam fikih seseorang yang ia nilai hutangnya lebih besar daripada kekayaannya. Dia sudah maju. Ia pun tak bisa menerima. Harus diterima oleh walinya. Nah, yang ketiga, mauhub barang yang dihibah. Barang yang dihibah boleh dua. Ada barang itu yang sifatnya bisa pindah. Ia barang yang berharga. Dan ini yang memang itu adalah bisa untuk berlaku dalam jual beli. Ataupun dia yang tidak berharga. Tapi bisa dia dan tidak ada manfaat. Misalnya 3 biji daripada biji-bijian. Mereka tak perlu hayu. Tapi dia mau dihibah. Bisa. Itu barang yang bisa berpindah. Tapi ada barang yang dihibah. Barang yang tidak berpindah. Ya. Baru selanjutnya sudah ada akid dan ada ma'qud alih, ada barang yang diakadkan yaitu mauhub, barang yang dihibah. Bisa barangnya barang jet pinah, bisa barangnya barang permanen hanya pinah-pinah, lagi lampu, nuhun, rumah, bisa juga yang jet pinah, motor, gutangan dan juga jam, kereta, macam-macam, termasuk kuih. Bisa. Kecil atau besar itu tidak masalah. Sudah. Maka selanjutnya harus ada syarat. Ya. Ijab dan kabul. Harus ada kata-kata untuk memberikan. Menghibahkan dari pidak si wahid. Saya hibah ini untuk kamu. Atau saya halalkan ini untuk kamu. Atau saya izinkan ini untuk kamu pergunakan dan untuk kamu adalah menjadi milik kamu. Terserah bahasa apa saja. Yang sifatnya ada sifat itu adalah untuk pelepasan milik kepada orang lain. Termasuk kerana. Nah. Yang kedua, ada penerimaan kabul pihak orang yang menerima hibah. Saya terima hibah kamu. Lon terima tanahnya sebagai pemberian drone ke lon. Lon terima motornya kepada lon. Sudah ada ijab dan kabul. Belum lazim. Ya. Para ulama sepakat belum lazim. Artinya belum berpindah. Oleh kun laganya nyan hanjit cok yak publawa. Mantang dalam kekuasaan milik daripada orang yang hibah. Maka saat belum iltizam, artinya belum lazim dan belum berpindah milik daripada orang yang hibah kepada orang yang gehibah, saatnya nyohana haram hukum gerujuk atau gecabut. Apakah untuk anak atau bukan kepada anaknya sendiri. Karena kalau lazim, kalau berpindah milik nyanjat cabut. Seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah, apa yang juga dicontohkan oleh Abu Bakar, apa juga dicontohkan oleh Umar, oleh Sayyidina Utsman, juga oleh Ali. Semuanya pernah memberikan contoh berkaitan dengan bahwa setelah ijab, ya, setelah penyerahan, setelah ucapan pemberian dan belum diterima, lantas belum serah terima, maka itu adalah tidak lazim. Rasulullah pada satu ketika berkata,
kepada Ummi Salamah isterinya. Ada barang ini sudah saya berikan untuk seorang Najasyi di sana. Andai kata Najasyi itu saya rasa mungkin dia sudah meninggal. Kalau meninggal Najasyi itu, nanti barang itu akan dikembalikan kemari dan itu menjadi milikmu. Maka ternyata betul seperti apa yang Nabi sampaikan. Bagi petugas membawa barang itu ke Najasyi, Najasyinya sudah meninggal. Lantas tidak diserahkan kepada keluarganya, tetapi barang itu dikembalikan. Karena mengapa? Saat itu hibahnya belum ada serah terima antara utusan Nabi, wakil Nabi dengan pihak mauhublah, yaitu seorang Majusi. Akhirnya kain itu diberikanlah kepada istrinya yang bernama dengan Ummi Salamah. Begitu juga dalam prakteknya dengan minyak wangi yang seperti itu juga. Bapak Ibu sidang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini masih bagaimana berkaitan dengan syarat selanjutnya. Nanti akan kita sambung. Barangkali ada yang ingin untuk sharing berkaitan dengan ini, kami beri kesempatan dulu untuk kita berdiskusi. Silakan. Baik, ada pertanyaan masalah ijab dan kabul. Biasanya begini, Pak Bu, misalnya kita memilih baju itu di bawah orang muslim, di tempat orang kita sesama akidah orang muslim. Begitu kita kasih duit, dia ijab duitnya untuk saya, bajunya untuk bapak. Pertanyaan kami, ada batas-batas harga yang kita ijab atau kabul? Itu yang pertama, Abu. Kemudian yang kedua, kita misalnya membeli sepeda motor Honda di tempat orang yang tidak seakidah dengan kita, tapi yang kita ijab adalah pelayan dia satu akidah dengan kita. Kita ijab dengan pelayan dia, orang satu akidah, begitu kita kasih duit. Ini duit untuk kamu, sepeda motor untuk saya. Kemudian duit itu dikasih kepada orang yang tidak seakidah dengan kita. Itu bagaimana hukum kamu? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada satu lagi nanti, ada serah terima. Nah, yang pertama menyangkut ijab dan kabul. Ijab harus untuk dengan ungkapan pernyataan bahwa benda itu kalau pada hibah kita berikan kepada dia. Kalau pada jual beli, ijab adalah pernyataan yang dimengerti bahwa benda ini kita jual untuk dia. Yang jualnya jelas berapa nilai tukarnya atau disebut dengan harga. Nah, ada yang berpendapat boleh secara lisan, boleh secara perbuatan. Ya, secara perbuatan hana pegah-pegah. Peduk barang HP sabah kelun, peduk peng ke dana. Ira ne cok peng dit no ka bele, ilong ku cok HP. Nyan ka ijab kabul cit. Ya, karena dengan demikian bahwa itu adalah ijab kabulnya isyarat dengan perbuatan ridha nyan yum nyu tanyo. Nah, menancit ijab kabul antara hibah. Ya, bahwa rumah ini sudah untuk anaknya. Ia duduk tu di situ, pegang orang lain, nyok aku jauh keji. Dan ia juga tahu dia tidak pindah-pindah di situ terus untuk dia membenah dan segala macam di rumah itu duduk-duduknya. Nah, ada juga dengan benda-benda yang kecil dalam bentuk muatah. Tidak ada bicara. Tapi dengan perbuatan langsung ataupun dengan kebiasaan-kebiasaan terjadi. Tapi dalam hibah ini yang gede-gede harus dengan ucapan pernyataan memberi. Kemudian kabulnya sesuai dengan ijab. Sesuai muafiq bil ijab. Misalnya, ya, kalau si Wahib berkata,
Saya hibahkan bagi kamu 2 ekor ayam ini. Ya. Maka dia terima salah satu keduanya. Itu enggak sah, enggak sesuai. Dikasih 2 ekor, kau ambil seekor. Saya terima 1 aja. Lu tabah mentong. Anyu pat nyu manok nyu kujo gekah 2 boh. Ana pui lu tabah mentong. Nyan ijam ngan kebun hana muafik mutabah tantahan. Jo hana tah terima hana tah. Kibancit lun jo manoknyo tabah kekah. Kalau terima tabah. Ya kata tabah. Galam selesai. Ya. Nyan baru kun kalau kujuk dan kalau terima barang mantau hidih lang gerpuh. Manok mantau lang gerpuh. Nyan menok je pinah. Nah. Lantas baru berpindah milik si Wahib, dia terima, cok manok pinah. Imat manok pinah. Bu patho lam ragaji, bu ikat holain, nyan baru intiqal. Karena barang yang pinah berarti sudah ada serah terima. Muwa kepada apa yang disampaikan tadi oleh Pak Nasir. Sekarang kita barangkali membuat transaksi ijab kabul dengan seorang yang dengan satu tokoh. Yang tokohnya itu pemiliknya berbeda akidah dengan kita. Berkaitan ijab kabul tidak dilihat dalam spek adalah harus sama akidah. Tapi ijab kabul harus ada walaupun dengan yang bukan akidah. Kemudian dia memberikan wakil yang menjualnya situ. Dengan wakil sama itu kedudukannya dengan toke. Dia sudah untuk menetapkan, untuk menjual barang ini, kamu jual terus. Ini begini harganya, ini begini harganya, ini. Itu sama kedudukannya dengan pemiliknya. Karena dia adalah wakilnya. Terserah, tak perlu tanya dulu. Yo, kah Islam bukan? Nyekam ada dua bakal. Lanjut lagi. Punya hubungan muamalah ini tanpa melihat dia itu apakah sama etiket dengan keimanan kita atau tidak, maka bebas. Ya, karena tajua ada yang ngon yang kan tabah akidah, hukum dia tetap cu dan hukum dia harum. Pengut yang hana taban akidah tetap hukum dia mengut. Harum. Baik fikir tentang punya sama-sama orang tabah akidah hanya pengut, punya orang lain dia pengut. Islam tidak seperti itu. Jadi hubungan muamalah jual beli hibah sah antara seorang dengan yang muslim dengan yang non muslim. Kita dah jasa barangkali dengan dia udah lama untuk berkawan sampai dengan 20 tahun dalam proyek, kemudian mau berpisah, kemudian beri hadiah untuk dia hadiah. Boleh? Yang tidak boleh mengambil pusaka. Kalau ada sebab mempusakai, beda akidah, gugur hak pusaka, disebut itu adalah sebagai hijab dengan wasaf atau sifat karena berbeda akidah, sama dengan sifat antara pembunuh dengan yang dibunuh. Berkaitan dengan masalah hibah, jual beli akad apapun boleh dengan yang berbeda akidah dan boleh dengan wakilnya yang seakidah atau wakilnya yang bukan seakidah, tapi ijab kabulnya ada penyerahan dan ada penerimaan. Lantas sekun nyo kedrana pengkelun. Nyan pu ijab kabul. Nyan sebenarnya ke ijab kabul yang kabat ikbat. Nyan adalah serah terima. Ijab kabulnya bunuh mungkin hana formil tapi dengan perbuatan. Seperti masuk dalam supermarket. Sudah ma'ruf dan sudah menjadi tradisi. Bahawa harga yang ditulis di supermarket itu, itulah harga. Dan hana istilah urung yang laki kurung. Kon baki limau. Beda lah pasal jangan. Menyapa saja nge, pegah 50 tajuk laki 30. Menyahina iblis itu. Tak mau teman market. Baik tulis hinan 250. Budak tak sampai kedai bak kasar mandum, pada tempat bayar. Nyok kaji kurung macam tu, nyok 250 mentang, nyok 250 mentang.
Yang perang nak duduk pasal dia nak ada budak. Hai ni modalnya. Jadi itu sudah secara fi'liyah atau bukan secara itu sudah mu'attah. Sudah ada isyarat di situ ini harganya. Setelah ada isyarat harganya, kemudian kala pegayung takar pada 3 kilo, 2 kilo nyopulin. Alihnya batanya gejok takar copeng. Nah, itu sebenarnya jatuh dari ijab kabul itu adalah serah terima atau disebut dalam istilah qabad ikbat. Berkaitan dengan hibah. Kalau barang itu bisa dipindah-pindah, qabad ikbatnya berpindah. Barang itu dipindahkan, diambil dan dipisah dan dipindahkan oleh orang yang si wahib dengan hartanya dan diberikan kepada si mauhub. Mauhub mengambilnya. Artinya mauhublah itu mengambilnya daripada barang yang dihibah. Itu kalau barang itu mudah diingat. Dalam masyarakat kita mudah. Bagaimana kalau barang itu barang tetap? Kebun, rumah, nehun, kedai, itu sawah. Itu semuanya barang itu tidak bisa dipindah. Dah apa gua? Lam-lam pada apa gua ada orang tak? Dia takun tetap lagi nyan takun. Ini yang sesungguhnya kalau di dalam kajian fikih disebut bahawa sudah benda itu kita serahkan dan serahnya itu adalah diambil dan diterima bukan kabul, diterima oleh si mauhublah atas izin si wahib. Itu yang disebut dengan serah terima. Menerima oleh si mauhublah benda yang dihibah dengan izin si wahib. Nah, maka kata-kata dengan izin itu kata kunci. Menyoge pinah na izin bati wahib. Menyebarang hanjat pinah ia manfaatkan izin na izin bati wahib. Ini pula na izin bati wahib itu sudah terima. Tapi dalam kajian fikih disebutkan andai kata barang itu ada pintu, ada pagar, di bini pagar itu ada pintu pagar. Kalau pintu pagar itu ada tutup, ada kunci, maka tanda serah terima, serahkan kunci itu kepada si mauhublah. Ya, menyewa rumah, serahkan kunci rumah kepada dia. Kunci-kunci kamarnya mendung. Kalau kebun juga seperti itu. Itu salah satu bentuk serah terima. Ya. Bagaimana kalau surat? Ya, dalam mazhab kita, tulisan itu belum serah terima. Pernyataannya belum serah terima. Apalagi surat itu tidak diizinkan untuk dijual, diberi. Maka dalam hal ini masalah yang paling rumit di saat para ahli waris membantah bahawa benda itu sudah dihibah untuk keluarganya. Ini paling rumit untuk mempertanggungjawabkan dan untuk kita bisa menetapkan apakah betul sudah hibah atau tidak. Makanya paling susah untuk kita klasifikasi. Andai kata ada keluhan di antara masyarakat, Pak, saya ini sudah dihibah dulu. Bagaimana ini orang ini mau ambil pulang? Ini merupakan hal yang rumit. Tapi solusinya ada beberapa pemikiran. InsyaAllah di lain kesempatan nanti akan kita coba rumuskan untuk memudahkan. Jangan terjadi kendala dalam pembagian pusaka. Bapa tepat harta yang kagibah puhana gibah. Yang kagwasit puhana gwasit. Yang hinan habis wadah cukup panjang. Kan bakwa pusaka yang masalah. Yang bak tepat toh yang kagibah toh yang anak. InsyaAllah di lain kesempatan kita diskusikan. Kalau ada kasus-kasus yang dialami seperti itu, mari kita untuk pecahkan bersama di sini. Lebih kurang saya mohon maaf dan atas segala perhatian kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.